Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia-Nya kita semua boleh ada pada hari ini, pada saat ini, apapun pergumulan hidup kita, apapun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, sakit maupun sehat, untung ataupun rugi. Hari ini, jam ini, detik ini kita ada bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita beribadah dengan satu tujuan, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara bertanya, apa kehendak Allah dalam hidup saya? Firman Tuhan menjawab, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Mengucap syukur, itu kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara, saya mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan ingin mengajak kita untuk berpikir sebentar, ya. Apa respon Bapak Ibu dan saudara jika Bapak Ibu melihat orang yang berbuat salah, lalu Bapak Ibu saudara menegur dia? Mungkin dia hendak mau mencuri, mungkin dia mau berbohong, mungkin dia mau menyakiti orang lain, atau mungkin dia mau mengumpat orang lain, maki orang lain, ataupun mau menipu orang lain. Bapak Ibu tahu, lalu Bapak Ibu tegur dia, gitu. Jangan lakukan itu. Ya, tidak boleh, itu tidak baik, itu tidak benar, Tuhan marah dan seterusnya. Tapi dia tidak mau dengar dan dia tidak mau ikuti teguran itu. Lalu beberapa waktu kemudian, mungkin 1-2 jam kemudian, atau mungkin 1-2 hari kemudian, atau mungkin 1-2 bulan kemudian, Bapak Ibu tahu bahwa dia mengalami masalah, mungkin sakit, mungkin rugi, mungkin celaka dan sebagainya. Apa respon Bapak Ibu dan saudara? Mungkin banyak orang bilang begini, itu besok bilang, ya, lu semua dengar, sekarang lu susah, sekarang lu sakit, sekarang lu menderita, sekarang lu alami masalah. Karena lu semua dengar teguran Tuhan, karena lu semua dengar suara Tuhan, karena lu semua dengar kebenaran, tidak mau ikut kebenaran, sekarang lu sial. Biasanya orang bilang begitu. Atau mungkin juga satu saat Bapak Ibu dan saudara diajak berjalan-jalan begitu. Ya, mungkin ayo potong ke Kupang, ayo potong ke mall, atau ayo potong pergi shopping, atau potong pergi ke pantai dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu karena senang, karena ada waktu luang, ikut begitu. Di tengah jalan tiba-tiba hadapi masalah. Mungkin ban motor ke ban auto pecah, mungkin sakit, mungkin apapun masalah terjadi di tengah jalan, dan Bapak Ibu mulai menyesal, kecewa. Apa yang dilakukan? Apakah protes? Apakah bersungut-sungut, marah kepada orang yang mengajak, atau terus berjalan, atau justru kembali? Ini yang kita sering hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Ya, mari kita merenungkan bagian ini dengan belajar dari firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Bagi anak-anak sekolah minggu atau guru sekolah minggu, cerita ini sangat terkenal. Kadang-kadang kalau guru sekolah minggu kurang persiapan atau sudah tahu mau cerita dan apa, ya diambil cerita ini, gitu ya. Karena sudah saking sering diceritakan, mudah dihafal, mungkin tanpa baca Alkitab pun kita bisa sebutkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam cerita ini. Tapi mari kita melihat lebih dalam, lebih detail, apa pesan Tuhan melalui cerita yang sudah sangat terkenal ini, ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41, ya. Beta ajak ketemu baca responsoria, artinya berbalas-balasan. Nanti beta baca ayat 35, Bapak Ibu Saudara baca ayat 36 dan seterusnya. Oke, kita mulai ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oke, amin, amin ya. Demikian firman Tuhan. Saya ajak kita merenungkan 3 hal dari renungan ini, ya, dari bacaan kita. Yang pertama kita akan merenungkan atau renungkan retribusi sempit. Apa itu retribusi sempit? Kita akan lihat dari bacaan ini. Kemudian kita akan lihat iman dan percaya. Dan ketiga kita akan lihat takut atau ketakutan. Ya, 3 hal ini akan kita renungkan secara singkat dari bacaan di bawah judul atribut durhaka. Ya. Konteks bacaan ini, Bapak Ibu dan Saudara, itu terjadi setelah Yesus mengajar banyak orang. Ya. Kalau kita melihat dari ayat 1, Markus 4 ayat 1 itu mulai bercerita tentang Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur yang sangat terkenal. Yesus mengajar bahwa misalnya kira-kira beta sedang berbicara saat ini, Bapak Ibu Saudara yang baik yang ada di gedung gereja ini atau di rumah itu, Yesus umpamakan seperti 4 jenis tanah. Hati Bapak Ibu semua seperti 4 jenis tanah. Tanah berpinggir jalan, tanah batu-batu, tanah bersemak duri atau tanah yang baik. Dan kita tidak bisa menghakimi orang lain, wih lu tanah berbatu-batu, wih lu tanah semak duri. Kita tidak tahu, hanya Tuhan Allah yang tahu. Tetapi respon kita itu bisa menunjukkan kita jenis tanah seperti apa. Walaupun kita tidak tahu persis ya, tapi minimal kita bisa, cara kita merespon itu bisa kita tahu kita jenis tanah seperti apa. Nah, kemudian setelah itu Yesus menceritakan perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, lalu perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan yang terakhir perumpamaan tentang biji sawi. Banyak orang mendengarkan Yesus dengan kagum-kagum karena Yesus punya cara mengajar. Firman Tuhan berkata, respon orang-orang saat itu, cara Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat mereka. Dia mengajar seperti orang yang berkuasa. Dia punya karisma yang luar biasa, sehingga kemanapun Yesus pergi orang mengikuti. Bahkan waktu satu kali cerita Yesus naik perahu, orang kejar dengan jalan darat walaupun berputar. Anehnya, uniknya, Yesus sampai orang banyak sudah ada di situ. Perahu kalah cepat dengan jalan darat. Misalnya dari sini potong habis Sulamu, potong masih lewat perahu, orang dengan jalan darat sampai di Sulamu, orang banyak sudah tunggu di situ. Orang begitu senang dengar dengan cerita Yesus. Lalu setelah menceritakan perumpamaan tentang biji yang sesawi, Yesus mengajak murid-muridnya. Perhatikan baik-baik, Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak. Ayat 37 berkata begini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Bapak Ibu dan Saudara, kalau dengar angin ribut, cerita angin ribut menghantam di danau, lalu Yesus tidur di buritan, mungkin ada guru sekolah minggu yang ingat kisah Yunus. Atau mungkin Bapak Ibu masih ingat, ini mirip cerita Yunus begitu. Yunus naik perahu, tidak mau dengar, tidak mau ikut suara Tuhan, naik perahu, angin ribut hantam dia, kapal itu ombang ambing ya, naik kapal besar, kapal ombang ambing. Lalu kita tahu ceritanya, Yunus sedang tidur di buritan. Tapi mari kita melihat bagian ini, lalu kita akan melihat yang pertama kali tentang yang tadi kita sebut retribusi sempit ya. Di dalam cerita ini Yesus tidur di buritan, Yunus pun tidur di buritan kapal. Sama-sama tidur, sama-sama menghadapi badai gelombang, sama-sama tanda kutip cuek, tidak mau peduli dengan badai. Orang lain sedang sibuk supaya perahu kapal jangan tenggelam. Yesus tidur, Yunus juga tidur, sampai dibangunkan oleh orang. Tapi ada hal yang jauh berbeda dalam konteks cerita Yesus tidur di buritan dan Yunus pun tidur. Yang pertama, ya, Yunus itu Tuhan suruh dia ke timur, Yunus pergi ke barat. Tuhan suruh Yunus ikut jalan darat, Yunus pergi lewat laut. Tuhan suruh Yunus berkhotbah supaya Niniwe bertobat, Yunus malah tidur. Itu konteksnya ya. Yunus melawan Tuhan, makanya dia dihantam oleh badai gelombang. Akhirnya lewat undi ketahuanlah Yunus yang bersalah dan berdosa, dia dibuang ke dalam laut, dan ikan besar, bukan ikan paus yang guru-guru sekolah minggu, bukan ikan paus, bukan ikan hiu, tapi ikan besar menelan Yunus. Dan uniknya
kata firman Tuhan, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Ya, Tuhan yang suruh ikan besar itu adalah Yunus, supaya Yunus lewat laut sampai ke Niniwe. Nah, jadi cerita ini, kalau orang-orang tahu cerita ini lalu dong bilang pada Yunus, surasa, makanya dengar suara Tuhan. Lu melawan Tuhan, akibatnya lu dapat gelombang besar dan lu dibuang ke dalam laut dan ikan makan lu. Begitu. Tapi kalau perhatikan cerita Yesus dan murid-muridnya ini, perhatikan tadi Yesus yang katakan, mari kita bertolak ke seberang. Murid-murid taat dengar suara Tuhan. Tuhan bilang ayo ke seberang, mereka ikut dan mereka bersama-sama dengan Yesus. Yunus melawan Tuhan, kena hantam gelombang, dibuang ke dalam laut. Murid-murid ikut Tuhan juga kena gelombang. Tidak ada bedanya. Kira-kira seperti sekarang, orang gereja tidak gereja juga kena COVID. Katong bisa bilang makanya ke gereja supaya jangan kena COVID. Di gereja juga orang kena COVID. Orang bilang makanya berdoa baca Alkitab supaya jangan kena COVID. Kena COVID juga. Dampak COVID sekarang ini tidak kenal beriman, tidak beriman, tidak kenal jabatan tinggi, tidak punya jabatan, kaya, miskin, status apapun, semua dihantam sama. Gelombang hantam sama-sama. Yesus pernah berbicara dalam Matius 7, dia katakan, orang yang dengar firman-Nya dan melakukan sama dengan orang yang bangun rumah di atas batu karang, badai, hujan, hantam. Orang yang dengar dan tidak lakukan pun karena badai, hujan, hantam semuanya sama. Lalu apa bedanya? Mungkin orang sepuluhan begini, ya sudah, tak usah percaya Tuhan saja kok. Sama juga kena gelombang. Itu lain ceritanya. Mungkin di tengah jalan, dan sangat mungkin di tengah jalan itu badainya sama, gelombangnya sama, tapi perhatikan baik-baik, finishnya berbeda. Orang yang tidak dengar Tuhan, orang yang tidak percaya Kristus, orang yang tidak terima Kristus, finishnya di neraka. Tapi orang yang mengikuti Kristus, finishnya di surga. Bapak Ibu pasti tahu, sangat tahu tentang kisah Ayub, ya. Ayub 1 ayat 8, Ayub 1 ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan seolah-olah promosi Ayub di hadapan iblis. Tapi kita tahu kisahnya, setelah Tuhan izinkan Ayub mengecoh iblis, izinkan iblis mengecoh Ayub sedikit, Ayub sangat menderita sampai dia mengutuk hari kelahirannya. Terakhir di Ayub 42 di firman Tuhan katakan, Ayub mengaku di hadapan Allah setelah Allah berbicara dengan dia 4 mata. Allah tanya kepada Ayub, di mana lu ketika beta ciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Lalu terakhir Ayub bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seringkali dari bacaan Ayub ini, dari konteks cerita Ayub, tidak memberi jawaban kenapa penderitaan itu ada. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan menderita, bahkan lebih menderita dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah tidak memberi jawaban, tapi Tuhan Allah menjawab. Dia berkuasa dan dia sanggup melakukan apapun rencananya. Jadi seringkali Bapak Saudara mau bergumul seperti apa, Tuhan kenapa Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan hanya bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, dan aku menjamin kalau engkau bersama-sama dengan aku, kita akan sama-sama mengadakan perjamuan di surga. Tapi kalau di tengah jalan kamu berhenti, kamu tidak akan makan perjamuan bersama-sama dengan aku di kerajaan. Satu kali dalam kisah Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, Yesus dan murid-muridnya berjalan-jalan lalu ketemu dengan orang buta sejak lahirnya. Entah siapa yang kasih tahu bahwa itu orang buta sejak lahirnya. Alkitab tidak kasih tahu, tidak kasih informasi dari mana murid-murid tahu bahwa orang ini buta sejak lahirnya. Yohanes 9 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang melewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, Guru, Rabi,
siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Seringkali kita sudah mengerti Tuhan kenapa kita menderita, Tuhan kenapa kita rugi, Tuhan kenapa kita sial, Tuhan kenapa kita sakit. Beta sudah tekun berdoa, beta sudah tekun belajar firman Tuhan, beta tekun beribadah, beta rajin memberi sedekah dan sebagainya. Kenapa beta seperti ini? Mungkin Tuhan akan bisikan jawaban untuk kita, tolong diam tenang di hadapannya. Pekerjaan-pekerjaanku akan dinyatakan lewat kamu. Kalau kita fokus kepada masalah, kita sangat sulit untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Makanya ketika Ayub mengeluh di hadapan Allah, Allah datang bicara dengan dia. Lu di mana ketika beta ciptakan semua itu? Lu tidak ada artinya. Lu bisa begini karena kasih karuniaku kepadamu. Makanya ketika Paulus mengeluh, Tuhan ambil duri dalam dagingku, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku kepadamu. Kasih karuniaku yang cukup, bahkan yang mungkin lu anggap sedikit, itu sudah mampu menolong lu untuk tetap bersama-sama dengan aku. Kalau aku berikan lebih, mungkin kamu akan sombong. Makanya dalam Amsal 30, orang itu katakan, Tuhan jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Kalau aku kaya, mungkin aku akan menyombongkan diri di hadapanmu. Kalau aku miskin, mungkin aku akan mengutuk kamu. Biarkan aku nikmati apa menjadi bagian keseharian. Sehingga dalam doa Bapa kami diajarkan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang cukup untuk membuat aku tetap bersyukur kepadamu. Retribusi sempit artinya begini, kita berpikir bahwa segala sesuatu penderitaan atau kita sial karena kita berdosa. Terus di dalam konteks Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan Tuhan bilang dia itu saleh. Justru dia ke kolam binus. Orang buta sejak lahirnya, murid-murid tanya dia yang berdosa atau dia punya nenek moyang orang tua yang berdosa? Benar tidak. Tetapi pekerjaan Allah mau dinyatakan melalui dia. Orang berpikir retribusi sempit itu membuat dirinya susah. Itu bisa membuat dia meninggalkan Tuhan. Makanya dalam Mazmur 73, Asaf berkata begini, percuma saja aku menjaga tanganku bersih. Karena ketika aku berusaha hidup bersih dan dengan hati bersih di hadapan Tuhan, aku lebih rugi, lebih sial daripada orang fasik itu. Tetapi pada bagian akhir dia katakan bahwa aku lebih suka dekat kepadamu Tuhan. Walaupun aku seperti keledai dungu di hadapanmu, aku tetap rindu dekat kepada Tuhan. Orang yang hidup beriman bilang seperti ini, Tuhan, kita sulit percaya kepadamu, kita sebenarnya tidak bisa terima keadaan ini, tetapi kita mau belajar percaya kepadamu. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa tetap percaya kepadamu, walaupun aku tidak mengerti dengan semua yang aku alami. Makanya ada seorang warga ketika datang kepada Yesus minta tolong supaya anaknya disembuhkan oleh Yesus. Dia katakan, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Orang pasti sering kali menghadapi situasi seperti itu. Tuhan, saya tidak mengerti. Saya rasa saya tidak mau ke gereja lagi, tidak mau belajar firman Tuhan lagi. Kenapa saya terus bertekun tapi saya siap, sakit tidak sembuh-sembuh, masalah tidak habis-habis. Saya mau berhenti percaya kepadamu. Tetapi Tuhan tolong, dalam hatiku aku tetap mengasihimu. Aku mau percaya kepadamu, Tuhan tolong aku. Kenapa orang fasik begitu sehat gemuk? Kenapa orang yang mungkin curi ayam dihukum penjara 4 tahun, 10 tahun, korupsi, dipotong masa tahanan? Kenapa bisa begitu? Tidak adil hidup ini. Kenapa kita sudah prokes habis-habisan, sudah tekun dengan Tuhan, tapi kena COVID juga? Orang yang tidak peduli dengan prokes sehat-sehat saja. Dunia ini menawarkan berbagai hal yang tidak bisa kita mengerti. Dan kalau kita tidak tekun di dalam Tuhan, tidak percaya, memiliki retribusi sempit seperti itu, kita akan mundur dari Tuhan. Sekarang kita melihat perang di Afghanistan, bencana alam di Haiti, pasti anak-anak Tuhan juga jadi korban. Bencana alam kalau dia datang dia tidak pilih-pilih. Seroja kemarin tidak ada yang lolos, semua kena hantam. Mungkin setelah itu ada kesaksian, wih kotong aman, puji Tuhan. Itu kasih karunia Allah bagi kita. Yang kedua, mari kita melihat tentang iman dan percaya. Kita perhatikan ayat 37.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perhatikan kata-kata perahu itu mulai penuh dengan air. Beberapa terjemahan yang lain yang lebih dekat kepada teks aslinya bukan mulai penuh, tetapi dikatakan already, sudah penuh dengan air. Perahu itu bukan mulai penuh, jadi seolah-olah air baru mulai masuk, tetapi sudah penuh. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan baik-baik cerita ini, setelah perahu itu sudah mulai penuh dengan air, ya sudah penuh dengan air, baru murid-murid berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apa maksudnya? Kita yakin kalau Bapak Ibu dan saudara misalnya naik perahu, lalu perahu itu mulai kemasukan air, reaksi pertama adalah apa? Sila masuk di laut, atau dayung cepat-cepat, atau pasang gigi antrek dan kembali ke pantai. Yang logis adalah timba itu air atau buang kembali ke laut. Artinya apa? Murid-murid ini sudah berusaha dulu, tiba-tiba, tapi perahu sudah penuh dengan air. Jadi dong sudah berusaha dengan kekuatan sendiri dulu. Mungkin pikir begini, jangan bangunkan dia itu anak tukang kayu, tidak mengerti soal danau. Dia itu memang guru, memang pandai mengajar, tapi dia tidak mengerti tentang dunia nelayan. Tak usah kasih bangun dia sudah tahu. Mungkin hal yang lain dia jago, tapi yang ini dia sudah bisa. Jadi dong berusaha. Ketika sudah bisa lagi, mungkin tinggal nafas terakhir, baru dong datang kepada Yesus dan dong katakan, "Engkau tidak peduli kepadaku. Kau hanya tidur, tidak tahu dengan beta. Beta berdoa, engkau tidak dengar. Beta berseru siang dan malam, engkau tidak peduli." Dalam teks yang lain, dalam cerita di Matius dan Markus, versi Matius ayat 8 ayat 25 berkata begini. Murid-murid mengumpulkan Yesus dengan perkataan, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Sedangkan menurut Lukas 8 ayat 24, mereka katakan, murid-murid berkata, "Guru, kita binasa." Jadi mereka menyebutkan kita binasa. Menurut Markus, engkau tidak peduli kepada kita yang akan binasa. Menurut Matius dan Lukas, kita binasa. Mereka menyebutkan seperti itu. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara? Seringkali ketong berusaha dengan kekuatan sendiri, dan ketika ketong rasa tidak bisa, baru ketong katakan, "Tuhan, engkau tidak peduli kepadaku. Orang lain lu tolong, tapi beta bukan peduli. Bukan mau percaya lu lagi." Seringkali kita mengandalkan kita punya kekuatan. Kalau susahnya bisa lagi. Kalau kita menyimpulkan kita binasa. Ketika kita katakan kita binasa, murid-murid tidak percaya bahwa Yesus sanggup bertolong ke seberang walaupun di tengah itu ada badai yang besar. Memang Yesus sudah katakan, "Ayo kita berangkat ke seberang," tapi di tengah jalan ingat ada badai. Siap memang timba, atur layar baik-baik, semua disiapkan. Seringkali kita baca firman Tuhan, kita berusaha merenungkan, kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, tapi Tuhan tidak sampaikan yang utuh-utuh kepada kita. Ada bagian yang dia tutupi dari kita. Tapi apa yang Tuhan tutupi dari kita, apa yang Tuhan tidak beritahukan kepada kita, itulah kesempatan kita hidup dalam iman. Kalau semua sudah dikasih tahu, kita sudah butuh iman. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harap berarti belum pegang, betul. Harap berarti belum lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kalau kita sudah lihat, iman dibutuhkan tidak? Tidak perlu. Padahal menurut Roma 1 katakan orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup dari makanan dan minuman. Makanya ketika Iblis mencoba Yesus dan suruh ubah roti dari pati dari roti, ketika Yesus lapar, Yesus katakan dia mengutip dari ulangan. Mohon bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Jadi kalau Bapak Ibu paksakan untuk selalu tahu semuanya, Bapak Ibu tidak butuh iman. Tapi Ibrani 11 ayat 6 berkata, kalau orang percaya kepada Allah, kalau orang beriman kepada Allah, dia percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita banyak hal kita tidak tahu dan kita tidak mengerti. Area di mana kita tidak tahu dan kita tidak mengerti itu area di mana iman itu ada. Sehingga ketika murid-murid berseru, kita harus konsep bagian takut dan ketakutan. Ketika murid-murid berseru, Tuhan Engkau tidak peduli kepada kami, kita binasa, berarti murid-murid tidak punya iman bahwa Yesus sanggup membawa sampai ke seberang. Makanya ketika Yesus bangun, dia tidak lalu marah, dia tidak langsung marah anak-anak. Murid-murid seperti mama-mama kalau dia anak-anak kasih jatuh HP langsung pukul dia baru ajar dia. Pukul dulu baru ajar. Pukul dulu baru selesaikan masalah. Tapi Yesus selesaikan masalah baru kritik. Yesus bangun, dia hadir, diam, tenang. Setelah semua sudah tenang, danau sudah tenang, badai sudah tenang, baru Yesus mulai bertanya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iman itu kata benda, percaya itu kata kerja. Bapak Mama dan saudara yang ada di gereja, tahu sudah mau jam kebaktian, mari cepat-cepat datang ke gereja, itu karena Bapak Mama punya iman dan dibuktikan dengan sikap melangkah ke gedung gereja. Itu berarti percaya. Makanya dia fokus, dia katakan begini, iman tanpa perbuatan. Ternyata terjemahan yang lebih tepat untuk Bapak-Bapak mengerti adalah iman tanpa perbuatan iman itu adalah mati. Makanya dia kasih tahu begini, kamu lihat kamu punya saudara itu dihina, lalu kamu bilang begini, karena ini ambil selimut bungkus badannya. Tapi kamu tidak ambil selimut dan tidak bungkus badannya dia, apa gunanya katakan kamu ini? Orang itu akan tetap dihina. Saat bisu lapar, kita bilang lapar dong, ambil makan. Tapi ketika ambil makan kasih, apa gunanya kata-kata? Tidak ada, tidak disebut dengan mati, tidak gunanya. Kalau kau percaya Allah ada, tunjukkan sikapmu. Saya percaya Allah ada, itu iman, kata benar. Apa bukti dari iman saya? Saya berdoa kepada Allah, saya belajar dengan Tuhan. Ketika ada masalah saya cari Dia, saya belajar dari Dia. Saya lakukan hal-hal sesuai dengan apa yang saya percayai. Itu percaya. Sekali lagi, makanya kita bisa menguji diri sendiri, apakah aku beriman atau tidak. Jika kamu beriman, buktikan imanmu dengan tindakan percaya. Makanya Yesus bertanya kepada murid-murid, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Masa masalah seperti ini membuat kamu tidak percaya dengan kata-kata saya, kita bertolak ke seberang. Masa kamu sudah dengar firman Tuhan setiap hari, sudah baca firman Tuhan bolak-balik, ketika satu masalah datang firman itu gugur. Kamu tidak percaya, kamu berkata Allah bohong, Allah tidak peduli. Saya punya masalah, kenapa begini? Bukankah firman Tuhan katakan begini, hanya orang berdosa yang akan sakit, orang sehat, orang yang tidak berdosa, orang yang percaya pada Tuhan akan sehat terus. Demikianlah teologi sukses itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Bahwa orang cari Tuhan pasti akan sehat-sehat terus, tidak sakit, akan kaya-kaya terus, akan punya mobil, akan punya rumah, bertambah-tambah terus. Itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Kalau itu cocok dengan firman Tuhan, para rasul masih hidup ribuan tahun sampai hari ini. Tapi mereka mati lebih mengerikan daripada orang percaya yang lain. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Mungkin banyak orang Kristen yang hari ini tidak mati dipenggal kepala. Teologi sukses tidak cocok dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Mama Saudara, kita melihat tentang takut dan ketakutan. Mari perhatikan ayat 40, Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa Yesus katakan murid-murid begitu takut dan tidak percaya? Takut di dalam bagian ini, ayat 40, ini takut berarti murid-murid objek mereka kepada masalah.
Ketika melihat masalah, mereka menjadi tidak percaya pada Tuhan. Mereka katakan, Tuhan, masalah ini terlalu besar. Engkau memang pernah tolong aku di bagian sakit. Engkau memang penyembuh. Tapi di bagian kuliah kayaknya Tuhan tidak bisa tolong saya. Kayaknya Tuhan tidak terlalu pintar untuk buat saya bisa lolos, bisa selesai kuliah. Oke, mungkin di kuliah Tuhan sangat pintar, engkau sumber pengetahuan. Tapi kayaknya dicari kerja Tuhan tidak bisa, jadi saya harus suap sedikit. Saya berdoa tapi doa plus suap baru bisa dapat kerja. Oke, Tuhan jago dicari kerja, tapi untuk cari jodoh kayaknya Tuhan sudah bisa. Jadi berdoa plus apa? Kita tambah-tambahkan untuk membuat seolah-olah iman kita itu menghasilkan buah. Ketika murid-murid objek kepada badai yang sedang mereka hadapi, air laut yang sudah mulai memenuhi perahu, mereka tidak lagi percaya kata Yesus di awal. Yesus yang mengajak mereka, mari kita bertolak ke seberang. Yesus katakan kepada Bapak Mama, saudara, Bapak Ibu saudara yang percaya, kita akan ke surga. Yesus mengajak, mari ke surga, tapi bersama-sama dengan aku. Karena tanpa aku tidak satu orang pun yang sampai kepada Bapa. Tapi kita mulai tambah. Oke, Yesus ngomong begitu, tapi kita mesti tambah plus. Firman Tuhan plus apa? Supaya bisa sampai ke surga. Karena masalah terlalu berat Tuhan. Kalau sudah tambah plus, kayaknya sudah bisa sampai surga. Yesus mengajak kita, mari kita bertolak ke kerajaan Allah. Apa kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup membawa kita sampai ke kerajaan Allah? Yesus pernah berkata, barang siapa yang Bapa di surga bawa kepadaku, tidak ada satu orang pun yang bisa merebut dia dari tanganku. Yesus yang menjadi jaminan. Makanya Bapak perhatikan baik-baik Roma 8 yang kemudian dijadikan lagu yang kita tahu, apa yang dapat memisahkan Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik firman Tuhan katakan begini, tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bukan tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kasihku kepada Allah. Banyak hal bisa memisahkan kasih kita kepada Allah. Amin. Tapi tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kasih Allah kepada kita. Kenapa? Karena Dia Maha Kasih dan Dia Maha Kuasa. Paman saudara mungkin pernah mengasihi seseorang dan berusaha untuk membuktikan kasih itu. Tapi kenapa Bapak Ibu dan Saudara sering gagal membuktikan kasih itu? Tapi mungkin punya kasih yang besar, tapi tidak punya kuasa untuk membuktikan kasih itu. Tapi Allah kita, Dia Maha Kasih dan Dia Maha Kuasa, Dia sanggup membuktikan kasihnya. Makanya dengan cara Yesus mati bagi kita, banyak orang tidak bisa percaya. Mana mungkin Allah yang mati? Mungkin saja Dia Maha Kuasa. Tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Berarti ketika kita hadapi pergumulan, hadapi masalah, kita teriak, Tuhan tolong aku, kasihanilah aku. Dia sanggup menolong kita kalau Dia mau. Makanya Sadrak, Mesak dan Abednego ketika diancam Nebukadnezar dibuang ke dalam neraka, apa kata mereka? Kalau Alkitab bahasanya itu berkata bahwa kalau Allah sanggup, tapi teksnya sangat berkata begini, kalau Allah mau, Dia sanggup menolong kita. Tapi kalau tidak mau pun, kami tidak akan sempat waktu ini. Kalau Tuhan mau, Dia dapat sembuhkan saya. Tapi kalau Dia tidak mau sembuhkan saya tetap percaya Dia. Itulah iman. Kalau Tuhan mau, besok saat CPNS Dia buat saya lulus. Tapi kalau saya tidak lulus CPNS pun, saya tetap percaya Dia. Itulah iman. Ayat 41. Mari perhatikan ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Takut di bagian ini beda dengan takut di ayat 40. Takut di ayat 40 itu objeknya masalah, badai, bahaya, kematian, tenggelam. Tapi objek di ayat 41 adalah hormat, respect. Ketika melihat Yesus mereka takut, objeknya adalah hormat yang luar biasa. Bahasanya sama menerjemahkannya sangat takut. Kenapa?
Yang mungkin tadi di awal dong bilang, oke, engkau tuh guru yang hebat, kau pandai mengajar, orang takut kepada kamu, orang tidak bisa lawan kamu. Setiap kali pertanyaan ahli Taurat, orang Farisi, kamu bisa hantam dan mereka diam, bungkam. Tapi kayaknya di badai ini kamu tidak bisa, karena kamu anak tukang kayu, kamu guru. Kamu tidak mengerti tentang dunia danau, dunia laut kamu tidak paham. Dunia menangkap ikan kamu tidak paham. Tapi ketika Yesus bangun dan katakan, diam, tenanglah, danau itu teduh sekali, angin menjadi tenang sekali, maka mereka bertanya, siapa dia? Siapa orang ini? Sehingga danau pun takut kepada dia. Air pun takut kepada dia, angin pun takut kepada dia. Bapak-bapak saudara, ini bagian terakhir. Kita ingin merefleksikan ini. Kita yakin kita semua punya masalah dalam hidup ini, punya pergumulan. Hari ini duduk di sini pun, mungkin saya dengar firman Tuhan, pikiran ini penuh dengan banyak masalah, penuh dengan ketakutan. Tapi sudahkah pengalaman itu membuat kamu semakin mengenal Allah? Dulu dia berhasil buat saya lulus dari kuliah, hampir-hampir tidak lulus. Tapi dia juga sanggup sembuhkan saya. Sekarang saya punya masalah keuangan, saya punya penghasilan menurun, di PHK, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak-anak, orang tua, suami istri, segala macam masalah. Sudahkah masalah itu membuat kamu bertanya, siapakah orang ini? Siapakah Yesus itu? Sehingga masalah saya pun dia selesaikan. Dan kalaupun dia tidak selesaikan hari ini, kita tetap membuat hati saya percaya kepada dia, tidak meninggalkan dia. Siapakah dia? Mari kita bergumul, tetap bertekun. Jangan sia-siakan masalahmu. Masalah itu terlalu mahal. Bahwa saudara kalau hitung menyelesaikan masalah dengan uang secara ekonomi, finansial, terlalu mahal. Bapak kalau pernah direndahkan, pernah buat kesalahan, pernah buat dosa sampai malunya takut ketemu orang, lalu sekarang bisa berdiri di hadapan banyak, itu biayanya berapa mahal? Mahal sekali. Memulihkan hati yang sakit itu biayanya mahal. Kalau tidak percaya, pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, berapa mahal? Berapa biaya untuk angkat ini muka dari rasa malu? Atau masalah yang lain, silakan. Biaya kesehatan berapa banyak? Mahal sekali. Jangan sia-siakan masalah. Biarlah masalah itu Yesus pakai untuk membawa kita makin mengenal dan mengagumi Dia. Mari kita berdoa bahwa Tuhan, jika melalui masalah ini hidupku belum berubah, maka jangan selesaikan masalah ini dulu. Tapi biarlah hidupku berubah, supaya melalui hidupku engkau mengubah orang lain. Kalau mau punya masalah, lalu mau saudara berdoa, Tuhan selesaikan masalah saya. Lalu Tuhan cepat-cepat selesaikan masalah itu. Tapi kalau mau saudara tidak berubah, tidak lagi mengenal Dia, Tuhan tidak mau. Tuhan lebih tertarik membuat hidupmu berubah daripada selesaikan masalah. Kenapa? Karena kalau masalahmu selesai, kamu tetap ada dalam neraka satu waktu. Tapi kalau hidupmu berubah, masalahmu tidak selesai, mungkin, tapi kamu tetap berada di dalam surga bersama-sama dengan Dia. Dia lebih tertarik kepada pertobatanmu daripada menyelesaikan masalahmu. Makanya banyak orang yang bergumul dengan masalah, tapi seolah Tuhan tidak mau selesaikan, karena Tuhan bilang lebih enak kamu dengan saya daripada saya selesaikan masalahmu, kamu lari dari saya. Bapak mau yang mungkin punya anak ketika minta motor, dikasih motor dengan harapan setelah dia bawa motor dia makin dekat dengan bapak mau, betul? Tapi dia datang dikasih motor, dia tidak ada di rumah lagi. Lalu bapak bilang begini, dapat ambil kembali motor sebelum tinggal di rumah. Dia menangis minta HP, dikasih HP yang baru, dia sibuk dengan HP yang tidak punya waktu dengan bapak mama. Lalu bapak bilang apa? Ambil kembali HP, dan berdepan itu. Allah lebih tertarik membuat kita bertobat supaya kita bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan di waktu ini dan waktu yang akan datang, daripada selesaikan masalah kita. Karena itu mari berdoa, Tuhan, saya punya masalah, tapi sebelum Engkau ubah hidup saya, jangan selesaikan masalah saya dulu. Setelah hidup saya berubah, silakan selesaikan masalah saya dan pakai hidup saya yang sudah berubah supaya orang lain pun berubah. Seringkali kotong fokus ubah orang lain, tapi hidup kotong sudah berubah. Akhirnya orang lain masuk surga, kotong tinggal di dunia ini dan di neraka. Tuhan lebih tertarik mengubah hidupmu.
supaya engkau bersama-sama dengan Dia di kekekalan, dan supaya melalui hidupmu orang lain berubah. Hari ini kita sudah belajar tentang retribusi yang sempit. Allah mengajari kita bukan dengan pola retribusi yang sempit. Dia punya rencana, Dia punya rancangan yang Dia mau selesaikan dan kerjakan melalui hidup kita. Kita belajar iman dan percaya. Ketidaktahuan akan menuntun kita untuk beriman kepada Kristus, untuk percaya kepada Dia. Setelah beriman, kita buktikan iman itu dengan tindakan percaya kita. Dan ketakutan melalui iman, kita ajak silakan pemusik ke depan, pelayan musik. Melalui iman kita belajar takut akan Allah, kita hormat kepada Allah, kita mengenal Dia melalui seluruh pengalaman hidup kita. Kiranya pemberitaan firman Tuhan yang cukup singkat ini menolong kita semua untuk sungguh merenungkan perjalanan iman kepada kita, perjalanan iman kita kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita belajar percaya kepada Dia. Ketika kita seolah tidak sanggup percaya, jujur dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa percaya kepadamu, tapi hatiku mau percaya kepadamu. Tolong aku supaya tetap percaya kepadamu. Jujur, tak usah munafik dengan Tuhan, karena kita tidak bisa sembunyi di hadapan Dia. Mau sembunyi seperti apapun Dia tahu. Jujur, Tuhan, beta tidak bisa terima ini masalah, beta tidak bisa terima dihina, beta ingin tinggalkan gereja, beta ingin tinggalkan pelayanan, tapi hati beta tidak bisa, Tuhan. Seperti bapak-bapak saudara pernah jatuh cinta pada seorang, walaupun jengkel apapun tidak bisa tinggalkan dia, karena sudah ada ikatan hati. Kita dengan Tuhan ada ikatan roh dalam darah Kristus. Walaupun jengkel apapun pada Tuhan, tidak bisa terima kenyataan. Jujur dengan Tuhan, saya tidak bisa terima kenyataan ini, tapi hati saya Engkau telah ikat sehingga saya tidak bisa tinggalkan Engkau. Tolong aku Tuhan, supaya tetap beriman kepadamu apapun yang aku hadapi. Sebab Engkau yang telah berfirman kepadaku, bertolaklah ke seberang. Mari kita bertolak ke seberang. Perhatikan kata-kata Tuhan. Bukan kamu bertolaklah ke seberang, tolak sendiri, pergi sendiri. Tidak. Yesus katakan, mari kita bertolak ke seberang. Yesus bilang, kamu dengan saya sama-sama akan ke seberang. Mari kita katakan, Allah, Engkau peduli atas hidupku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan, tapi aku mau tetap percaya kepadamu. Allah mengerti, Allah peduli atas segala pergumulan hidup kita.